Perjuangan. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Papua dan rancangan peraturan daerah khusus Provinsi Papua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR Papua, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Papua atau yang sekarang diwakili oleh Asisten 2, yang terhormat saudara dan saudari anggota DPR Papua, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan SKPD serta hadirin rapat paripurna DPR Papua. Shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya bagi kita semua, sehingga kita masih dapat hidup sehat dan dimungkinkan untuk melaksanakan rapat atau sidang paripurna ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Fraksi PD Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami sesuai dengan agenda rapat paripurna untuk kami menyampaikan pendapat akhir fraksi PD Perjuangan terhadap materi 1. Rekomendasi tentang pengelolaan barang milik daerah, 2. Rekomendasi tentang lain-lain pendapat asli daerah yang sah, 3. Rekomendasi tentang perubahan atas Perdasi nomor 4 tahun 2018 tentang kepegawaian daerah, dan 4. Rekomendasi tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Pimpinan rapat paripurna Dewan dan seluruh hadirin yang kami hormati, mencermati kondisi Papua yang sudah terbagi dalam beberapa provinsi, yakni Provinsi Papua atau Papua Induk, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian, wilayah Provinsi Papua kini terdiri dari 2 wilayah adat, yakni Tabi dan Saileng, atau dalam kabupaten dan 1 kota. Maka diharapkan peraturan perdasi atau perdasus ditetapkan dalam dan diarahkan pada daerah wilayah tersebut. Hadirin anggota dan pimpinan sidang yang kami hormati, sebelum menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap beberapa raperdasi dan raperdasus, fraksi PD Perjuangan ingin mengingatkan beberapa hal yang harus menjadi catatan atau perenungan kita, sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 239 ayat 4 yang menyebutkan penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Kemudian Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah bagian ketiga prolek dari lingkungan DPR pasal 13 ayat 3 berbunyi, penyusunan dan penetapan prolekda dilakukan setiap tahun penetapan rancangan Perda tentang APBD dan tentang APBD provinsi dan kabupaten kota. Dengan melihat aturan perundangan tersebut di atas, maka seharusnya program Perda sudah ditetapkan sebelum sidang APBD tahun anggaran 2023. Hal ini dapat dilihat semenjak tahun 2020 hingga saat ini belum pernah dilakukan penetapan program Perda dalam suatu keputusan Dewan yang mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi catatan penting untuk tahun anggaran berikutnya, harus ditetapkan terlebih dahulu walaupun APBD tahun anggaran 2023 telah ditetapkan. Mengapa demikian? Karena program Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perdasi atau perdasus yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Kemudian fraksi PD Perjuangan juga mengusulkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat perlu direvisi atau dirubah dengan memasukkan tambahan pasal 6 yang mengatur tentang anggota DPR Papua yang diangkat menduduki salah satu unsur
Wakil Ketua DPR Papua. Hadirin anggota dan pimpinan sidang yang kami hormati. Selanjutnya terhadap usulan Raperdasus dan Raperdasi masing-masing. Satu, Raperdasi tentang pengelolaan barang milik daerah. Dua, Raperdasi tentang lain-lain pendapat asli daerah yang sah. Tiga, Raperdasi tentang perubahan atas Perdasi nomor 4 tahun 2018 tentang kepegawaian daerah, dan Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Fraksi PD Perjuangan menyetujui untuk ditetapkan sebagai Perdasi dan Perdasus dalam sidang paripurna ini. Demikian laporan pendapat akhir fraksi PD Perjuangan DPR Papua. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya, sekaligus menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Dewan yang kami hormati. Sekian, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Fraksi PD Perjuangan pelapor sekaligus Ketua Fraksi Pasca Detsoy, Herman Jokowi sebagai sekretaris, Mega Niki Julian sebagai anggota, Edwarus Kaise anggota, Kristina Luluporo sebagai bendahara, Pengki Bayagi anggota, Matia Mameo. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman saudara Paskalis Detsoy SHMH yang telah menyampaikan laporan pendapat akhir fraksinya. Pada kesempatan selanjutnya saya persilakan dengan hormat pelapor dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Tan Wilong SHMH yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya dengan hormat kepada pelapor fraksi Partai Gerindra, saya persilakan menyampaikan pendapat akhir fraksi. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Siti Santi Said yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Pada kesempatan berikut dengan hormat saya minta pelapor fraksi gabungan Keadilan Nurani untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Pendapat akhir fraksi Keadilan Nurani DPR Papua terhadap satu, Raperdasus tentang tata cara pemilihan Majelis Rakyat Papua. Dua, Raperdasi tentang pengelolaan barang milik daerah. Tiga, Raperdasi tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan empat, Raperdasi tentang perubahan atas Perdasi nomor 4 tahun 2018 tentang kepegawaian. Yang terhormat pimpinan sidang dan anggota DPR Papua, yang terhormat Saudara Gubernur, dalam hal ini dihadiri oleh AS2, yang terhormat pimpinan organisasi perangkat daerah beserta jajaran, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi insan media, serta hadirin yang kami hormati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi Keadilan Nurani, selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang oleh karena kasih-Nya maka kita kembali diperkenankan untuk mengikuti rapat paripurna kelima dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap 4 rancangan peraturan daerah yang telah melalui proses pembahasan tingkat 1 atau tingkat pertama. Pimpinan Dewan, hadirin serta para undangan yang kami hormati. Setelah mendengarkan dan mempelajari laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua serta menyimak penjelasan pimpinan BPPerda tentang tahapan dan mekanisme pembahasan dari keempat rancangan peraturan daerah tersebut, maka fraksi Keadilan Nurani dengan ini berpendapat: satu, bahwa secara formil prosedural keempat rancangan peraturan daerah tersebut telah cukup memenuhi prinsip-prinsip kesesuaian
tahapan dan mekanisme pembahasan antara apa yang diamanatkan dan apa yang akan dilaksanakan. Meski demikian, satu yang menjadi atensi kami adalah pentingnya perlibatan komisi atau gabungan komisi Dewan dalam pembahasan rancangan peraturan sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan. 2. Bahwa secara material substantif keempat rancangan peraturan daerah tersebut pun telah secara intensif dibahas dan dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Bapemberda dan mitra eksekutif. Dengan merujuk pada kedua hal di atas, maka selanjutnya terhadap 1. Raperdasus tentang tata cara pemilihan Majelis Rakyat Papua. 2. Raperdasi tentang pengelolaan barang milik daerah. 3. Raperdasi tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan 4. Raperdasi tentang perubahan atas Perdasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang kepegawaian. Fraksi Keadilan Nurani menyatakan menerima dan menyetujui keempat rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah khusus dan peraturan daerah Provinsi Papua. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, mengakhiri penyampaian pendapat ini, fraksi Keadilan Nurani menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ambil bagian dalam proses pelaksanaan rapat paripurna Dewan ini terhadap agenda legislasi selanjutnya, yakni penetapan Propemberda tahun anggaran 2023. Fraksi meminta agar hal ini dirancang secara baik dan segera untuk dapat ditetapkan dalam kesempatan pertama di tahun anggaran 2023 mendatang. Akhirnya, dengan rasa syukur dan bahagia di kesempatan yang baik ini, pimpinan dan anggota fraksi Keadilan Nurani DPR Papua sekaligus ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom. Port Nombai 16 Desember 2022, Fraksi Keadilan Nurani Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua Kamasan Pemboy Sekretaris Usmanto, Wakil Ketua Muhammad Darwis Masih, Bendahara Nauluin Katohi, Nikius Bugiyange, anggota Fadli Nasrullah, anggota. Terima kasih. Selamat siang. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Alfred Fredenal, SIP, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Untuk kesempatan terakhir, dengan hormat, saya persilakan kepada pelapor kelompok khusus untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Hanis Rasumden yang telah menyampaikan pendapat akhir kelompok khusus. Hadirin sidang yang saya hormati, setelah kita mencermati dan mengikuti secara seksama penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan, dapat disimpulkan bahwa semua fraksi Dewan dan kelompok khusus Dewan dapat menerima dan menyetujui 3 raperdasi dan 1 raperdasus untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua. Untuk itu saya tawarkan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah 1 raperdasi tentang perubahan peraturan daerah Provinsi Papua nomor 4 tahun 2015 tentang kepegawaian daerah, 2 raperdasi tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 3 raperdasi tentang pengelolaan barang milik daerah, dan 4 raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua dapat disetujui ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua. Terima kasih atas persetujuan sidang Dewan. Guna penetapan lebih lanjut, saya persilakan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan keputusan Dewan tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Papua. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua nomor _2/DPRP/2022 tentang
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua. Dewan Perwakilan Rakyat Papua menimbang A. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua. B. Bahwa untuk memenuhi huruf A tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2 dan seterusnya. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157. 11. Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR Papua. Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 1. Memperhatikan 1. Penjelasan Kepala Daerah dan penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DPR Papua terhadap materi raperdasi Raperdasus non-APBD tahun 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna ke-1 DPR Papua pada tanggal 13 Juli 2022. 2. Pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua terhadap materi raperdasi Raperdasus non-APBD tahun 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna kedua DPR Papua pada tanggal 14 Juli 2022. 3. Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua atas materi raperdasi Raperdasus non-APBD tahun 2022 yang disampaikan
dalam rapat paripurna ketiga DPR Papua pada tanggal 2 Agustus 2022. 4. Penjelasan Kepala Daerah terhadap materi Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua yang disampaikan dalam rapat paripurna ke-1 DPR Papua pada tanggal 28 November 2022. 5. Pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua terhadap materi Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua pada tanggal 28 November 2022. 6. Jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua terhadap materi Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua pada tanggal 28 November 2022. 7. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua terhadap materi Raperdasus non-APBD tahun 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna keempat DPR Papua pada tanggal 15 Desember 2022. 8. Pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus DPR Papua terhadap materi Raperdasus non-APBD tahun 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna kelima DPR Papua pada tanggal 16 Desember 2022. Memperhatikan pula permusyawaratan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam rapat paripurna kelima DPR Papua tanggal 16 Desember 2022. Memutuskan menetapkan ke-1 persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua. Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah 1. Raperdasi tentang Raperdasi tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah. 2. Raperdasi tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 3. Raperdasi tentang pengelolaan barang milik daerah dan Raperdasi tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Ketiga, agar dalam pengundangan dan pelaksanaan Gubernur Papua tetap memperhatikan saran dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi dan kelompok khusus serta alat kelengkapan DPR Papua. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 16 Desember 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua Joni Banua Rao SE. Selesai. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan rancangan keputusan Dewan. Sekali lagi saya tawarkan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan tersebut dapat disetujui
untuk ditetapkan menjadi keputusan Dewan. Terima kasih atas persetujuan Dewan yang terhormat. Hadirin sidang Dewan yang saya muliakan, demikian sidang Dewan telah menerima dan menyetujui 3 rapordasi dan 1 rapordasus materi persidangan pada kali ini. Atas nama pimpinan segenap anggota Dewan sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur beserta jajarannya yang telah berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, saya informasikan bahwa rapat paripurna ke-6 dengan agenda penutupan rapat paripurna DPR Papua akan dilaksanakan pada hari ini pukul 14.30. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna ke-5 hari ini saya nyatakan diskor.